Nah teman-teman, selamat bertemu kembali bersama ACBC dengan saya Madu Retno. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi lagi tentang adonan roti yang hanya dicampur-campur saja teman-teman ya. Ini saya membuat 4 kilo, ini tepungnya ya, tepung protein tinggi ini 4 kilo ya. Kemudian ini bahan-bahannya ada di sini ya. Apa saja bahannya ya, ada ragi dan sebagainya ada di sini. Kemudian ini lemak ini saya melted sedikit ya supaya mudah campurnya. Garamnya belakangan teman-teman. Yang di sini ini ragi, bread improver, telur itu ada di sini, gula pasir, susu bubuk ini ada di sini. Ini saya aduk dulu seperti ini sampai tercampur rata ya teman-teman ya, sampai larut gulanya, sampai raginya tercampur sehingga nanti penyebarannya itu mudah ya. Oke, karena ini bener-bener saya tidak menggunakan tenaga ya, sama sekali tidak menggunakan tenaga. Ini saya aduk dulu sampai telur-telurnya larut. Oke ya, tunggu dulu ya teman-teman ya. Oke ya, ini sudah lumayan larut. Sekarang ini akan kita masukkan ke dalam adonan ya. Kita masukkan ke dalam adonan di sini. Oke, bertahap saja ya teman-teman ya. Nah, sama dengan orang membuat adonan luluh pasir itu teman-teman ya. Saya sekarang mengaduknya pakai ini saja. Oke, terus pelan-pelan begini teman-teman ya. Nah, saya begini saja ngaduknya. Oke, jadi supaya teman-teman semua tahu bahwa ini tidak menggunakan tenaga. Kemudian pada prosesnya nanti teman-teman boleh mencampur pakai tangan. Ini saya hanya kasih tahu saja bahwa saya tidak menggunakan power teman-teman ya. Oke, kayak gini terus diaduk terus sampai tercampur ya. Oke, nah kayak gini, yang pinggir-pinggir ditaruh ke sini, masukkan lagi cairannya. Oke, terus begitu bertahap. Nah gitu, aduk terus teman-teman ya. Oke, tunggu dulu ya, pokoknya sampai habis teman-teman cairannya ya. Ini diaduk dari tengah ke pinggir ya. Oke, kayak gitu. Tambah lagi teman-teman. Nah, kalau ini di bowl besar, punya bowl besar ya langsung aja airnya dimasukkan ya. Karena ini 4 kilo saya di meja. Oke ya, kayak gini pelan-pelan sampai kayak buat apa Duk? Semen. Kayak buat adonan semen itu loh, pasir untuk bangun itu loh ya teman-teman ya. Oke ya, ini ada begini ginikan saja. Oke, nah gak usah takut, tutup dengan tepung. Oke, kayak gitu ya. Ini saya habiskan dulu cairannya teman-teman ya. Nah di tengah-tengah ini, kalau sudah ini margarinnya dimasukkan aja ya. Oke, ini saya lembekkan margarinnya supaya nyampurnya mudah, karena tidak menggunakan tenaga. Oke, aduk lagi. Ya, aduk lagi begini. Nah, jadi hanya dicampur aja. Ini saya hanya nyampur saja teman-teman. Tidak ada proses pembentukan gluten, tidak mengelastiskan, tidak ini. Ini hanya nyampur bahan saja ya. Oke, kita tunggu dulu, ini cairannya masih sedikit ya teman-teman ya. Ntar akan kita habiskan. Oke, sekarang aja deh, kita campur aja deh, biar terdokumentasi. Oke, ini sama dengan buat adonan apa Dok? Semen. Semen ya. Oke, ini sudah habis. Kita habiskan dulu aja. Oke, saya campur dulu ya teman-teman ya. Yuk. Oke ya, sekarang akan kita bantu dengan mencampurnya, kita bantu dengan tangan ya teman-teman ya. Tetap tidak tenaga. Saya menggunakan solet ini, scraper ya. Oke, ya seperti ini. Oke, campur saja seperti buat semen. Adonan semen. Oke, kayak gini saja. Masa nggak bisa? Nggak usah beli mesin sekarang.
Bisa menghemat ya. Nah, kayak gitu Mas. Rek. Sarah bisa ndak? Bisa dong. Bisa, tapi kalau banyak masih sulit ya, karena cewek masih kecil. Yoi. Oke. Nah ini teman-teman hanya meratakan saja. Oke, tunggu dulu ya. Wait. Ya, ini teman-teman sampai seperti ini. Saya tidak begini nih teman-teman. Tidak ya. Tapi kalau mau cepat boleh. Saya tidak begini. Ini saya memang sengaja membalik-balik begini. Nah, ini adonan loh. Belum saya fermentasi. Ini sudah kayak gini teman-teman. Ya, sudah melar. Ya, ini kan hebat namanya ya. Ini cuma saya balik-balik saja karena banyak. Karena ini 4 kilo. Sebenarnya gini enggak apa-apa. Ya. Oke, ini diapakan setelah ini teman-teman? Udah, saya enggak berkeringat, enggak apa. Ini sekarang seperti biasa kita tutup, kita fermentasi dulu ya. Oke, kita biarkan dalam waktu saya gunakan ini sekarang jam 10 ya. Nanti ini akan saya pindahkan di bowl, kemudian saya tidurkan karena saya mau ada privat ya di luar. Oke, ini saya tutup dulu teman-teman. Oke, adonannya ini sudah saya tutup ya. Nah, ini saya biarkan dulu ya. Ini nanti langsung 4 jam juga boleh, tapi ini saya biarkan antara 1,5 jam dulu teman-teman ya, karena saya nanti jam 12 saya harus berangkat ngajar privat ke Surabaya. Oke. Nah, ini teman-teman ya, adonan ini sungguh sangat membantu bagi kita yang mau membuat banyak tetapi mesinnya nggak ada. Ini sangat bisa digunakan untuk alternatif jika teman-teman ingin produksi donat maupun roti manis tetapi nggak ada mesin, gitu ya teman-teman, nggak ada oven, jual aja donat. Ini tadi hanya dicampur-campur 4 kilo teman-teman, lihat ini ya, kita cek ya. Nah, ini 1,5 jam, kita lihat teksturnya, ini sudah melar teman-teman ya, ini sudah melar, ini lihat, bahkan ini sudah hampir terbentuk. Ini akan kita biarkan dulu, kita bagi dulu karena saya harus ada kelas privat, jadi ini saya bagi 3 ya. Ini akan saya bagi 3. Oke, dipotong dulu, saya bagi 3. Nah, ya gitu saja teman-teman ya. Oke, selanjutnya ini dikempesin teman-teman ya. Oke, ya seperti ini saja, pelan saja. Oke, nah kayak gitu. Oke, lalu nah ini lihat sudah mulai halus teman-teman ya. Oke, ini sudah mulai halus ini kayak gini nih. Padahal ini baru saja. Saya tidak, kalau tempo hari kan saya tekan gini-gini, ini sudah nggak perlu lagi. Kemarin saya tekan gini-gini toh, ini sudah nggak usah teman-teman. Cukup dirapikan ini aja. Kemudian ini saya letakkan di sini ya. Ini saya simpen di freezer, tapi freezernya tidak beku. Kira-kira nanti 4 jam itu baru saya tangani lagi setelah saya pulang dari ngajar privat. Tetap ditutup teman-teman ya, usahakan ini ditutup begini, diikat kalau bisa ya. Nanti mau saya ganti dengan kresek. Sama, ini juga sama, ini dilakukan sama teman-teman. Kita bagi, kenapa kok dibagi 3? Takut nanti tempatnya tidak muat ya. Sama, ini kita bulatkan saja, yang bawah tadi ditaruh atas gitu ya. Oke. Nyaman ada tahu ini. Nah, ini teman-teman ya. Oke, taruh sini lagi. Sama ditutup teman-teman ya. Nah, ini yang terakhir. Nah, ini. Oke. Saya tutup dulu. Sudah halus, tidak usah mulai nih, nggak perlu capek-capek. Ya, oke, teman-teman beruntung bisa tahu ini. Saya dulu belum tahu, mulai ini capek banget. 4 kilo saya tidak kuat. Oke, tunggu dulu ya. Oke, ini kita tutup begini. Nah, saya masukkan ke dalam freezer, tetapi cuman ya sekitar mungkin -5 gitu ya. Nggak perlu sampai beku kayak daging, karena biar terjadi fermentasi juga. Ya, di kulkas boleh teman-teman ya, kalau kulkasnya gede.
Nah, ini kalau di kulkas sering nggak cukup tempat saya, jadi kita taruh freezer aja. Oke, saya simpan freezer dulu ya. Nanti jam 4 sore akan saya tangan. Jadi sekitar salah ya. Baru saja saya keluarkan teman-teman. Tadi saya bilang sampai jam 5, ternyata saya baru datang. Ini sudah pukul 7 ya. Berarti tadi jam 12. Ini sudah 7 jam saya biarkan di freezer tapi tidak suhu beku. Ya, kita cek ini adonannya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dalamnya. Nah, ini masih seperti ini. Ini seratnya halus banget ini. Ya, cuman kan kita nggak tahu elastisitasnya. Supaya tahu ini kan kita ginikan nanti. Ini garamnya belum teman-teman. Sekarang ini akan kita kasih garam. Ya, oke. Ini akan kita kasih garam. Karena garamnya tadi belum. Tunggu dulu ya. Oke ya, ini garamnya saya larutkan teman-teman supaya mudah campur ya. Oke, ini kita ulen-ulen dulu teman-teman ya. Maksudnya diulen ini dicampur seperti ini maksudnya ya. Oke, habis ini akan kita bentuk, akan kita timbangi ya. Nah ini garam sudah habis. Ini garamnya sudah habis teman-teman ya. Sekarang adonan ini dijadikan satu, ya, dijadikan satu, lalu difermentasi. Ya, difermentasi selama 30 menit lalu ditimbangi teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya sekarang akan kita timbang ya, ini adonannya ya. Ya, karena ini tadi ada pencampuran garam sehingga belum terlalu mulus ya. Tapi ntar lagi ini mulus teman-teman ya. Sekarang kita timbang dulu. Tangan kita boleh dikasih margarin, boleh pakai minyak ya, supaya nanti tidak lengket karena ini dari freezer. Kalau dari freezer itu cenderung biasanya basah gitu ya. Oke, ini akan kita timbang dulu ya, beratnya 55 gram. Saya timbangi ya teman-teman ya, sudah saya timbangi. Ini kan dari freezer. Dari freezer itu memang cenderung basah. Jadi teman-teman boleh pegang tepung ya. Atasnya ini di dusting tipis-tipis dengan tepung. Lalu dibulatkan nih, bagian sudah saya bulatkan, mengembang banget ya. Dan halus banget teman-teman. Ya, kita pegang tepung ini lalu dibulatkan ya. Bulatkan, tapi jangan banyak-banyak tepungnya. Ini memang wajar kalau dari freezer karena ada pengembunan. Ya, maka sebaiknya kalau buat adonan begini ini kalau mau nyimpen freezer itu setelah diisi. Ya, setelah diisi. Tadi saya soalnya ngajar. Jadi memang harus saya simpen di freezer dulu. Oke, teman-teman kita bulatkan dulu ya. Dibulatkan, terserah caranya dibulatkan seperti ini. Ya. Atau teman-teman kalau belum bisa ya seperti ini boleh. Ya, enggak apa-apa. Kalau memang belum bisa, tapi belajar teman-teman karena lama kalau begini nih ya. Oke, saya teruskan dulu ini teman-teman ya. Terus kemudian saya lanjutkan dengan mengisi. Ini setelah dibulatkan begitu ditutup ya teman-teman ya. Ditutup plastik, lalu biarkan 20 menit. Kemudian diisi gitu ya. Bentar lagi yang sana sudah 20 menitan. Jadi itu yang sana itu. Jadi akan saya isi setelah membulatkan ini semua. Oke, tunggu dulu ya. Oke ya, saya ambil yang paling kembang dulu ya teman-teman ya. Bawahnya diberi tepung tipis-tipis. Ini nggak perlu terlalu ditekan teman-teman, karena adonannya adalah adonan langsung tanpa ulen. Ya, saya ngisi dengan keju. Ini cukup begini saja. Nah ya, dibungkus begini. Oke. Ini saya ngebiknya, ngovennya masih 2 hari lagi teman-teman. Ini mau tak pakai hari Minggu. Ya, tanggal 20. Nah, saya taruh sini begini ya. Saya taruh begini, ini kasih jarak dikit. Kemudian saya simpen di freezer kalau sudah penuh. Oke, saya lanjutkan mengisi dulu yang keju ya teman-teman ya. Begini ya teman-teman, kita tutup ya. Lalu saya simpen di freezer. Baru hari Sabtu malam ya, atau jam 24.00 saya keluarkan. Lalu saya fermentasi atau proofing, baru saya oven ya nanti ya. Oke, saya simpan freezer dulu. Ya, ini yang isi coklat ya. Oke, tak simpan di freezer, ngisinya seperti biasanya itu. Kemudian untuk yang donat teman-teman, ini saya bulatkan dulu ya. Kemudian saya simpan freezer ya. Oke, saya bulatkan dulu. Oke, seperti ini, tak taruh di sini ya. Nah, ini untuk donatnya maupun untuk bomboloninya. Baru nanti hari Sabtu 3 hari lagi itu kita akan selesaikan. Oke ya. Baik teman-teman, ini sudah selesai semua, tak simpan di freezer dulu ya. Nah, oke ya.
Oke teman-teman ya, ini adalah adonan yang tanpa ulenan untuk bomboloni dan donat. Setelah ini empuk seperti ini saya pipihkan pakai telapak tangan agak pipih ya. Nah ini dipipihkan ya teman-teman ya. Donat dan bomboloninya dipipihkan dulu ya, supaya nanti bulatnya tidak seperti bulatnya bola tenis ya. Oke, biar nanti agak pipihan sedikit. Oke, ini nanti di menit karena ini masih dingin tapi sudah soft. Ini nanti di menit ke 45 atau menit 60 kita akan goreng ya. Tapi yang ring ya, yang separuh ini di menit ke 30 akan saya lubangi ya. Oke. Nah, ini sudah 20 menit ya. Ini akan saya plong yang donat yang bombolo yang donat ring. Saya pakai ini aja teman-teman ya. Oke, lalu saya biarkan lagi 30 menitan ya. Beri tepung teman-teman bawahnya ya. Oke, ini separuh saja, saya nggak buat banyak donat karena kebetulan ini ada pesanan teman-teman. Pesanan maksudnya ini untuk konsumsinya teman-teman yang besok lagi bertanding tenis meja ya. Nah ini hanya untuk contoh pada tutorial saja teman-teman ya. Nggak apa-apa, ini nanti kurang ceper sedikit ya. Nanti mungkin lubangnya agak tertutup. Yang penting teman-teman tahu adonan tanpa ulenan ini bisa digunakan untuk membuat donat, membuat bomboloni gitu ya. Oke, setelah ini saya tutup lagi, saya biarkan sekitar 30 menit. Kemudian saya goreng ya. Kalau ini mungkin 20 menit lagi saya goreng ya. Oke. Ini sudah tadi ternyata cepat teman-teman. Ini tadi jam setengah 6, sekarang jam 7 kurang seperempat. Ini sekitar 1 jam 15 ya. 75 menit ini sudah ngembang. Ini mungkin 15 menit lagi saya oven. Nah ini untuk yang coklat ya, saya topping seperti itu ya. Untuk yang keju nanti nggak tahu saya mau apa ini, karena saya keburu-buru kumpul dengan panitia teman-teman ya, untuk persiapan tenis besok. Oke, ini kita topping dengan coklat pasta ya. Oke, seperti ini saja teman-teman ya. Ntar ini akan kita oven dengan suhu 170 derajat selama 25 menit ini teman-teman, karena ada toppingnya agak lamaan ya. Baik ya, ini 15 menit atau 20 menit akan kita masukkan ke dalam oven gitu ya. Oke teman-teman, donatnya ya sekarang akan kita goreng. Nggak apa-apa lah, soal munjungnya ini kan karena saya kurang nekan, saya keburu-buru soalnya teman-teman ya. Ini akan kita goreng ya. Oke ya, kita goreng 3 dulu ya. Oke, saya mau cari alat baliknya ya. Oh, kepanasan sedikit minyaknya teman-teman ya. Oke, saya seperti di awal tadi sudah bilang, ini kemungkinan nanti buntu. Kenapa? Ya, karena saya terlalu tinggi, kurang ceper ya. Tapi fabriknya sudah keluar. Oke, ini ciamik ya teman-teman ya. Untuk membuat donat tanpa adonan, tanpa ulenan, hanya diaduk-aduk pakai sendok kayu aja udah selesai. Ya, berarti ini oke banget ya teman-teman ya. Oke, sebentar tak balik dulu. Iya, seperti itu. Wow, masih kepanasan teman-teman. Ya. Oke, ya ntar lagi digoreng selesai itu ya. Oke, baik teman-teman, jadi ini adonannya mau di oven. Ini 4 kilo semuanya ya. Jadi berapa? Jadi 160 ya. Nah ini semua. Oke, ini yang isi keju ya, totalnya 160. Donatnya mana? Enggak, saya buat donat. Aku saja ini perlu roti ini. Kita lihat ya teksturnya teman-teman ya. Ini adonan yang hanya diaduk-aduk pakai sendok kayu ya. Lihat
Ya teman-teman ya itu ya. Ini empuk banget, saya suka banget. Ya, ini soft banget. Ya, oke, bener-bener soft ini. Ya, jadi teman-teman sudah nggak perlu pakai tenaga lagi. Oke guys, jadi ini hasilnya setelah keluar dari oven. Ya, ini tuh semua jenis rotinya ini tuh tanpa ulen, tanpa mesin. Hasilnya sebagus ini, Rek. Dan ya, ini tuh 4 kilo. Jadi 160-an biji ya, Chef ya. Nah, jadi buat teman-teman yang nggak punya mesin, sekarang udah no worry gitu ya, karena udah bisa buat di rumah. Tanpa tenaga juga, menghemat waktu, betul. Ya. Dan hasilnya kece pol. Nah.